Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan kembali ringkasan tafsir tematik, yang mana pada insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan dari tafsir surah Qaf, ya. Muqaddimah surat Qaf, ya. Surat Qaf ini masih termasuk golongan surat-surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi. Terdiri dari 45 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Mursalat. Itu mengenai muqaddimah, pendahuluan surat Qaf. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, surat Qaf adalah awal dari golongan surat Al-Mufassal, golongan surat-surat yang pendek ayatnya dan sedikit jumlahnya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu surat-surat yang panjang-panjang yang disebut At-Tiwal. Jumlahnya ada 7 surat, sehingga dikenal dengan nama Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, dan ada yang mengatakan surat At-Taubah. Itulah kelompok surat yang termasuk At-Tiwal, yaitu surat yang panjang-panjang ayatnya dan jumlah ayatnya banyak, antara 200 ayat lebih bahkan. Yang kedua adalah yang disebut dengan kelompok surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in adalah kelompok surat-surat yang jumlah ayatnya sekitar 100 ayatan, tidak sampai 200 ayat, ya. Namanya kelompok surat Al-Mi'in. Yang ketiga ada lagi kelompok surat Al-Mathani. Al-Mathani adalah kelompok surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat, disebut Al-Mathani. Dan yang keempat adalah kelompok surat Al-Mufassal, yaitu kelompok surat yang jumlah ayatnya pendek, jumlah ayatnya sedikit, dan ayatnya pendek-pendek. Nah, dimulainya dari surat Qaf, ya. Kemudian Al-Mufassal sendiri juga dibagi lagi menjadi 3 kemarin itu, ya. Yang pertama Tiwalul Mufassal, artinya kelompok yang pendek, ya, ayatnya, tapi jumlah ayatnya agak banyak gitu, ya. Nah, ini kelompok Tiwalul Mufassal ini dimulai dari surat Qaf
sampai surat Al-Mursalat. Kemudian yang kedua adalah awasitul mufassal, yang sedang, pertengahan, ya. Ayatnya itu, jumlah ayatnya tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Nah, ini dimulai dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail, ya. Sampai surah Al-Lail, An-Naba sampai Al-Lail. Nah, ini kelompok surat awasitul mufassal. Dan yang ketiga adalah yang disebut Qisorul mufassal. Ini sudah ayatnya pendek-pendek, jumlah ayatnya juga sedikit. Dimulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke awal surat Al-Mufassal, yaitu diawali dari surah Qaf ini. Adapun inti sari atau kandungan dari surah Al-Mufassal ini secara kesimpulan, ya, ini menerangkan tentang penciptaan manusia, kemudian kematiannya, ya. Setelah itu kebangkitannya, yang disebut hari kebangkitan itu, ya, Yaumul Ba'tsi. Setelah itu tentang pengumpulannya di padang mahsyar yang disebut Yaumul Mahsyar, ya. Kemudian bercerita atau menjelaskan juga tentang hari kiamat. Kemudian tentang hari penghisaban juga di akhirat, ya. Dan terakhir adalah tentang pembalasan, yaitu surga dan neraka. Nah, itu mungkin secara isi kandungan dari surah Qaf ini. Jadi sekali lagi menjelaskan tentang penciptaan manusia, kemudian kematiannya juga, ya, dijelaskan di sini sampai menjadi tanah, yang mana orang-orang kafir meragukan akan adanya hari kebangkitan. Artinya mereka tidak yakin bahwa kalau manusia sudah mati itu bisa dibangkitkan kembali. Kemudian menjelaskan tentang kejadian hari kiamat juga di situ dijelaskan. Kemudian tentang hari kebangkitan setelah kiamat, kemudian hari pengumpulan di padang mahsyar, hari penghisaban di Yaumul Hisab, dan yang terakhir adalah hari pembalasan di surga dan neraka. Nah, itu mungkin secara kesimpulan isi kandungan dari surah Al-Mufassal. Untuk lebih lengkapnya tentu saja harus hadir langsung pada pengajian yang rutin selalu dilaksanakan, kajian tafsir tematik, ya, yang mana pada bulan-bulan ini atau pada minggu ini sudah sampai ke surah atau ke awal juz 25, yakni surat Asy-Syura. Insyaallah pada kesempatan yang lain saya ingin menyampaikan lagi tentang kesimpulan dari surah Adz-Dzariyat, yaitu setelah surat Qaf ini. Sebagai penutup dari juz 26 ditutup dengan surat Adz-Dzariyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang isi kandungan surah Qaf, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Kesalahan mutlak dari diri saya sendiri dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.